tahun ini Umi mengusung tema apa? Pak Rektor mencanangkan tahun 2020 ini adalah tahun inovasi. Tidak ada negara, tidak ada institusi yang maju tanpa inovasi. Mhm. Siapa yang tidak berinovasi, maka dia akan ditinggalkan. Ini merupakan rangkaian milad terpanjang I- selama Umi berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Universitas Muslim Indonesia Makassar kembali hadir dengan tema yang berbeda, tentunya dengan narasumber yang berbeda dan lebih inspiratif. Rizky Amir, pendengar dari podcast Umi Makassar dan juga penonton dari channel YouTube Umi Makassar, kembali menjumpai Anda. Jangan lupa Anda subscribe, like, share, dan komen seluruh video kami di channel YouTube Umi Makassar. Baik, di siang hari ini saya kehadiran tamu spesial yang akan berbicara soal ulang tahun atau yang kita lebih kenal dengan milad dari Kampus Hijau atau kampus kita tercinta Universitas Muslim Indonesia di tahun 2020. Sekedar informasi untuk penonton dan pendengar, tahun ini Umi merayakan miladnya yang ke-66 dan sudah hadir bersama saya Bapak Wakil Rektor 5 Bidang Kerjasama dan Promosi sekaligus Ketua Panitia Milad Umi yang ke-66 tahun 2020, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Hatta Fathah MS. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Prof, sehat siang hari ini? Alhamdulillah. Kesibukan habis mengajar mungkin? Iya, tadi pagi ada pertemuan di salah satu dinas, itu membahas bagaimana pengembangan program prioritas Pak Gubernur, khususnya mengembalikan kejayaan Udang Windu Sulawesi Selatan. Nah, kebetulan saya bergabung di dalam tenaga ahli tim Gubernur untuk percepatan pembangunan Sulawesi Selatan. Teman-teman di sana meminta saya memberikan masukan bagaimana akselerasi untuk program tahun 2020 ini didorong untuk pencapaian yang lebih tinggi daripada tahun yang lalu. Ya, Prof, tahun ini Umi mengusung tema apa? Ya, jadi yang pertama Pak Rektor Umi, Prof. Basri Moding itu mencanangkan tahun 2020 ini adalah tahun yang spesial. Pak Rektor mencanangkan tahun 2020 ini adalah tahun inovasi. Oleh karena itu tema kita berputar pada sekitar inovasi, sehingga kita melaunching tema inovasi dan kemaslahatan untuk Indonesia maju. Boleh tahu nggak Prof, kenapa kita mengusung tema inovasi dan apa bedanya milad tahun ini dengan milad-milad sebelumnya? Iya, jadi kenapa memilih inovasi? Alasan logiknya itu adalah bahwa tidak ada negara, tidak ada institusi yang maju tanpa inovasi. Siapa yang tidak berinovasi, maka dia akan ditinggalkan. Siapa yang tidak berinovasi, dia akan musnah gitu. Oke. Nah, oleh karena itu, inovasi menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang maupun kehidupan sebuah lembaga dan negara. Hanya saja, memang inovasi itu tidak pernah berhenti. Bahkan perubahan dan arahnya itu makin cepat dan kadang-kala tidak bisa diduga gitu. Oleh karena itu, siapapun harus siap untuk melakukan inovasi dan beradaptasi dengan inovasi. Nah, kemudian Umi sebagai lembaga pendidikan dakwah itu tidak ingin inovasi hanya untuk dirinya begitu. Tapi inovasi yang kita kembangkan di Umi itu kita harap bisa berkontribusi kepada masyarakat luas sehingga bisa menciptakan kemaslahatan. Nah, kemudian semuanya ini kita akan ingin kontribusikan untuk Indonesia yang lebih maju. Saya ingin juga mengatakan bahwa sebenarnya inovasi sudah kita lakukan di Umi. Tetapi inovasi yang kita lakukan itu perlu arah yang lebih tegas. Karena sekarang kelemahan kita, ya bukan hanya di Umi tapi di semua pihak,
itu lemah di dalam membangun ekosistem inovasi. Oleh karena inovasi yang kita bangun harus selaras dengan tumbuh dan kembangnya ekosistem inovasi yang baik dan produktif. Termasuk mungkin SDM ya, Prof ya? Ya, termasuk karena di dalam berbicara tentang ekosistem inovasi, itu kita juga harus berbicara resources. Nah, resources itu di dalamnya termasuk bagaimana kesiapan setiap orang di dalam lembaga ataupun bagaimana sumber daya manusia di masing-masing negara siap untuk menyongsong dan menjadi pelaku terhadap inovasi itu sendiri. Jadi ini mungkin gambaran kecil soal kenapa inovasi di tahun ini tuh lebih ditekankan ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Prof sebagai ketua panitia mungkin boleh disampaikan apa-apa saja jenis kegiatan dari rangkaian Milad UMI di tahun 2020, karena kabarnya ini merupakan rangkaian milad terpanjang selama UMI berdiri. Setiap saat kita harus berubah gitu. Oleh karena itu milad tahun ini pun harus berbeda dengan tahun yang lalu. Nah, untuk tahun ini memang agenda milad kita cukup panjang. Itu dari 20 Januari sampai dengan 19 November atau katakanlah hampir setahun penuh gitu. Nah, dan itu ada 44 agenda yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi itu memang sangat beragam. Mulai kegiatan ilmiah, di situ ada seminar, ada simposium, ada workshop, ada lomba-lomba, dan istimewa tahun ini kita ada sebuah cabang baru yang ini memang diminati oleh banyak pihak. Tapi belum banyak dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu e-sport. Kemudian kita juga ada acara, ada orasi ilmiah langsung dari Pak Wapres. Kemudian ada reuni akbar, kemudian ada haul kepada para pendiri dan pimpinan UMI. Gitu. Nah, jadi ada sekitar 44 agenda acara. Luar biasa ini, Prof ya. Dan tentunya ini bukan pasti melibatkan seluruh sivitas Universitas Muslim Indonesia. Tentu kalau UMI sudah pasti. Tapi yang terlibat nanti bukan hanya sivitas UMI. Berbagai kalangan itu kami dorong untuk juga berperan serta. Karena pada dasarnya UMI ini bukan hanya untuk sivitas UMI. UMI ini adalah milik umat, milik bangsa Indonesia. Oleh karena itu seyogyanya perayaan Milad UMI itu tidak hanya diikuti atau dinikmati oleh sivitas UMI. Sudah selayaknya juga masyarakat luas ikut menikmati Milad itu sendiri. Tentunya ini juga tergambarkan semuanya dalam logo Milad itu sendiri ya. Mungkin ada makna dari logo Milad itu sendiri, Prof. Oh ya, itu sangat syarat makna. Jadi 66 itu angka spesial gitu ya. 2020 ini juga adalah angka spesial. Oleh karena itu logonya itu kita desain sedemikian rupa. Salah satu yang kita bisa maknai secara spesifik itu adalah di situ ada warna-warni ya yang melambangkan keberagaman dan keunikan gitu. Itu menggambarkan bahwa UMI itu untuk siapa saja, untuk berbagai kalangan, untuk bangsa Indonesia. Gitu ya. Nah, tapi boleh tahu nggak, Prof, tokoh-tokoh yang kira-kira akan atau yang akan mengisi rangkaian Milad di tahun 2020 selain tadi disebutkan bahwa kita akan insya Allah kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin pada puncaknya nanti. Tapi siapa lagi magnet tokoh yang kira-kira ini bisa memberikan inovasi, motivasi bagi seluruh masyarakat? Iya, jadi selain Pak Wapres, Wakil Presiden Prof. Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu akan hadir beberapa pejabat atau beberapa menteri ataupun pejabat setingkat menteri, juga akan hadir berbagai tokoh-tokoh inspiratif. Yang paling dekat yang akan datang itu adalah Pak Sandiaga Uno, yang akan memberikan inspirasi bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa UMI, dan juga beberapa eksekutif. Kemarin telah hadir Presiden Direktur PT Freeport. Setelah itu nanti akan hadir lagi berbagai-bagai tokoh yang bisa menginspirasi kita semua di UMI.
Sehingga itu menjadi bagian daripada mendorong percepatan inovasi di UMI. Oke, luar biasa Iya, sekali ya. Jadi memang ini tahun spesial bagi iya, UMI. Kira-kira nih Prof Hatta sebagai ketua panitia, iya, eh, ini kan rangkaian milad terpanjang. iya. Apa sebenarnya yang ingin dicapai dari rangkaian milad tahun ini? Yang pertama kita ingin menginternalisasi spirit dan perjuangan para pendiri dan pimpinan UMI. Mhm. Kami ingin mengenang bahwa mereka itu telah berjasa dan berkarya untuk kemajuan UMI. Yang kedua, kenapa ini panjang? Karena milad ini kali ini adalah bagian daripada mengawal program-program prioritas. Ingin kita memastikan bahwa program prioritas itu berjalan dengan baik dan mencapai output dan outcome sebagaimana yang direncanakan. Sehingga betul-betul milad ini tidak hanya merayakan, tapi dia harus dikelola untuk bisa menjadi bagian penting daripada mensukseskan program-program prioritas UMI. Ini penjelasan kenapa rangkaian Iya, milad UMI tahun ini tuh rangkaian milad terpanjang. iya. Bayangkan dari tanggal 20 Januari Sampai sampai dengan 19 November. hampir setahun ya, Prof. Jadi nanti begitu masuk Iya, 2021 itu sudah iya, persiapan lagi untuk iya, milad ke-67. iya, Tapi Prof, saya mau nanya, ini kan kita sudah berjalan sampai bulan Maret. Artinya dari 20 Januari sampai di bulan Maret ini iya, sudah ada beberapa rangkaian kegiatan iya. yang sudah terlaksana. Apa yang menjadi hambatan dalam mempersiapkan seluruh rangkaian milad, dan kira-kira bagaimana seorang Prof Hatta ini bersama timnya bisa mengatasi hambatan ini? Sebenarnya sejauh ini alhamdulillah tidak ada hambatan yang berarti gitu ya. Memang ya terus terang saja bahwa rangkaian milad yang begitu panjang ini pasti menuntut energi Ya, dan konsentrasi yang besar gitu ya. harus fokus ya, Prof ya. Fokus. Karena di samping menjadi panitia, ya semua anggota panitia juga itu tetap mengerjakan tugas-tugas utama. Sebelum kita closing statement nih, Prof Hatta, apa harapan dari seorang ketua panitia untuk milad tahun 2020? Ya, rangkaian acara yang panjang ini saya berharap bisa menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita untuk aktivitas atau di dalam mengelola UMI ke depan. Dan kemudian memang tahun ini tantangannya banyak karena tahun ini juga sebenarnya itu merupakan prakondisi untuk kita mengadaptasi perubahan-perubahan kebijakan, terutama kebijakan Pak Menteri yang sekarang sudah melonsing kampus Merdeka. Dan tentu harapan saya yang lain adalah milad kali ini betul-betul berkontribusi dan bermakna bukan hanya untuk sivitas UMI, tapi semua kalangan, baik itu daerah maupun secara nasional. Ya. Luar biasa ya. Harapan dari seorang Prof Hatta yang juga sebagai ketua panitia, dan closing statement kali ini, Prof, Ya, saya ingin Prof Hatta ya, mengajak seluruh elemen baik itu internal maupun eksternal kita, ya. khususnya mungkin alumni, untuk berpartisipasi di rangkaian milad kita di tahun ini, Prof. Saya ingin mengajak kepada seluruh kalangan, baik itu dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa untuk ikut dan berperan dalam perayaan Milad UMI, karena insya Allah di dalam perayaan kali ini itu sangat banyak kegiatan ataupun acara yang menarik dan bisa menginspirasi kita semua. Kemudian yang kedua memang untuk alumni, kali ini ada acara reuni akbar. Saya berharap ini menjadi konsolidasi emosional dan lahiriah bagi semua alumni untuk bisa kembali ke alma maternya, berkumpul bersama untuk kita menyambung rasa dan pikiran bagaimana membangun UMI ke depan yang lebih bagus dan bagaimana memajukan bangsa ini. Baik, terima kasih atas kebersamaan Prof Hatta, Bapak Wakil Rektor 5 Universitas Muslim Indonesia sekaligus Ketua Panitia
dari Milad Umi yang ke-66 tahun 2020. Terima kasih, Izky Amir pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.